Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Dialog Nusantara siang hari ini. Pemirsa, dunia belum usai menangani virus corona yang telah menewaskan jutaan orang. Sejumlah negara tengah berjuang dengan vaksinasi untuk memperoleh kekebalan kelompok untuk menangkal virus SARS-CoV-2 tersebut. Kini sejumlah negara kembali dihadapkan dengan kebangkitan varian virus Ebola yang juga telah merenggut korban jiwa. Seberapa berbahayakah virus Ebola dibanding dengan virus corona? Lalu bagaimana dengan penduduk yang tengah menjalani vaksin corona jika harus kembali mendapatkan vaksinasi Ebola? Selengkapnya di Dialog Nusantara siang berikut. Dan sudah tersambung bersama kita melalui Zoom Bapak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak. Pak, apa kabarnya Pak? Terima kasih sudah bergabung bersama kita Pak. Baik, Alhamdulillah Mbak. Pak, berkaitan dengan baru-baru ini virus Ebola Pak yang pernah terjadi di Afrika dan kemudian ini muncul kembali di Afrika. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa itu virus Ebola Pak? Jadi virus Ebola gitu hanya menyerang monyet dan orang tidak tertular. Tapi karena orang banyak di Afrika sana banyak memakan daging monyet dan kemudian akhirnya timbul virus Ebola ini bisa menyerang manusia begitu. Wabah terbesar pernah terjadi tahun 2013 atau 2014 itu di 3 negara, Sierra Leone, Afrika Barat dan satu lagi saya lupa. Menurut saya itu wabah yang paling besar yang pernah terjadi di dunia. Pada waktu itu penyebaran ke Amerika hanya 5 orang kasus. Nah, penyebaran virus Ebola ini melalui luka atau cairan dari luka yang terpapar pada orang lain begitu. Jadi menurut saya tidak lebih menakutkan dibanding COVID-19 karena kalau COVID-19 menular melalui udara atau percikan gitu atau melalui droplet infection. Kalau ini melalui kontak langsung dari cairan lukanya, kemudian penyakit Ebola ini memang case fatality rate-nya lebih besar dibandingkan COVID-19. Case fatality-nya bisa mencapai 20%, Mbak. Kira-kira begitu. Oke Pak, tadi disampaikan bahwa resiko kematiannya lebih besar ketimbang virus corona seperti itu Pak. Dan jadi tadi juga sudah disampaikan mengenai cara penularannya. Lalu bagaimana sih Pak, seperti apa gejala yang dirasakan oleh penderita ketika positif terpapar virus Ebola ini Pak? Ya, virus Ebola biasanya gejala yang nampak adalah ada luka di luar tubuh atau di kulit begitu. Jadi bisa lukanya di mana saja. Nah, cuman kematiannya itu disebabkan oleh septikemi atau penyebaran virus ini atau viremia di penyebaran virus ini di seluruh tubuh seluruh manusia begitu. Begitu viremia atau septikemia maka tubuh bisa mengalami kematian karena viremia itu, Mbak. Oke. Kalau untuk virus Ebola ini sendiri Pak, berapa lama masa inkubasinya Pak? Jadi masa inkubasi penyakit ini hampir sama ya, 1 sampai 2 minggu dengan COVID ya. Kalau COVID kan 3 sampai 7 hari. Kemudian paling cepat ya mungkin 5 hari paling cepat masa inkubasi Ebola begitu. Kemudian paling lama 2 minggu. Jadi diperkirakan 1 sampai 2 minggu rata-rata begitu, Mbak. Baik Pak Miko, kalau untuk pengobatannya seperti apa yang dilakukan Pak kepada penderita atau orang yang terjangkit virus Ebola Pak? Jadi semua penyakit virus itu self-limiting disease atau sembuh dengan sendirinya. Karena ini virus Ebola ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini tidak ada obatnya, belum ada obatnya sampai sekarang. Vaksinnya sudah dikembangkan, sekarang ada vaksinasi virus Ebola. Kemudian pada daerah endemis harusnya di Sierra Leone atau di Afrika Barat dilakukan vaksinasi. Sebaiknya itu ada kasus, nggak ada kasus, sebaiknya divaksinasi karena penduduk di sana terbiasa memakan daging kera begitu Mbak. Kalau memakan daging kera dengan tidak benar, kemudian dia akan memotong kera yang kena Ebola, maka kalau
masaknya tidak matang, maka orang tersebut bisa kena Ebola. Jadi seharusnya dilakukan vaksinasi pada penduduk daerah endemis. Jadi tidak seperti Indonesia, Malaysia, bahkan Singapura tidak perlu divaksinasi. Jadi karena orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura tidak atau jarang yang memakan daging kera begitu, Mbak. Pak, tadi disampaikan bahwa sudah ada vaksinasi Ebola dan ini kasus Ebola di Afrika bukan yang pertama kali seperti itu terjadi, Pak. Namun kenapa ini Afrika kembali mendapat wabah Ebola? Apakah apa yang menjadi faktornya, Pak? Apakah faktor wilayah berpengaruh ataupun iklim, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa di Afrika Barat orang sudah terbiasa makan daging kera begitu. Juga di Sierra Leone sebagian besar orang terbiasa makan daging kera. Bahkan daging kera adalah makanannya lezat, kayak kita makan daging sesuatu ya, atau mungkin daging sapi atau kambing begitu. Jadi di sana daging kera seperti daging kambing begitu. Jadi menurut saya kalau di daerah endemis atau daerah yang seperti itu, yang masyarakatnya memakan daging kera sebagai konsumsi harian atau konsumsi biasanya yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut, maka wajib divaksinasi atau wajib tidak memakan daging kera. Kan nggak mungkin kita melarang orang yang biasa makan kemudian dilarang makan. Lebih baik divaksinasi dibanding untuk tidak memakan daging kera. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, apakah mutasi Ebola ini terbilang sangat cepat, Pak, sehingga penularannya jadi sangat cepat? Seperti itu apa bagaimana, Pak? Jadi kalau dibanding virus COVID, virus Ebola itu tidak cepat bermutasi. Ya, lebih cepat virus COVID bermutasi. Jadi sekarang saja sudah ada varian-varian baru dari Afrika Selatan, kemudian dari Inggris, dia bermutasi. Dan lebih cepat lagi adalah virus influenza begitu. Setiap tahun dia bermutasi jadi varian baru. Virus Ebola itu setahu saya sejak ditemukan, sejak dia bisa menginfeksi manusia itu lama begitu, dari 10 tahunan lah baru bisa menginfeksi manusia. Dan sampai sekarang belum ditemukan varian-varian yang baru yang sifatnya berbeda dengan varian lama begitu. Sehingga vaksinasi yang dikembangkan sudah cukup lama dan kemudian bisa digunakan sekarang begitu, Mbak. Pak, ini bisa disampaikan seperti apa bentuk pencegahan terhadap virus Ebola yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, selain dengan melakukan vaksinasi, Pak? Ya, jadi menurut saya pertama memakan daging kera, ya kalau memakan daging kera masaklah dengan benar. Jadi harus cook ya, harus matang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang ada keluarganya atau ada masyarakat yang terkena Ebola begitu, jangan sampai dia terpapar. Jadi dia terpapar itu kena cairan dari penderitanya begitu. Jadi perlakukan isolasi bagi masyarakat yang terkena Ebola begitu. Perlakukan dia dengan menyentuhnya dengan handscoon atau maka sarung tangan. Jadi bagi keluarga yang menderita sebaiknya menggunakan handscoon pada waktu dia kontak langsung ya, maksudnya kontak langsung dengan keluarga yang menderita Ebola. Kemudian datangi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat begitu biar mendapat pengobatan yang adekuat begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, ini kemunculan kembali virus Ebola ini di Afrika. Apakah ini virus ini juga berpotensi untuk dapat menyebar ke negara lain, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, jadi dia bisa menyebar ke negara lain. Artinya dia akan ada cairan dari penderita yang terkontaminasi ke apapun ya, baik itu bahan pakaian, kemudian benda-benda apapun yang kemudian dibawa terbang ke negara lain. Jadi kalau ke Amerika itu dibawa oleh perawat begitu ke Amerika. Begitu kalau ke negara lain yang banyak datang dari Afrika, ya bisa pekerjanya mungkin dalam masa inkubasi dia kontak dengan penderitanya, terpapar, semuanya sudah bersih, tidak terkontaminasi, tapi dia dalam masa inkubasi.
bisa saja orang tersebut kemudian sakit di Indonesia atau sakit di negara di mana dia datang dari negara endemis. Jadi hati-hati orang yang datang dari negara endemis atau barang yang datang yang mungkin terkontaminasi cairan tadi dari penderita maupun orang yang menderita Ebola, kemudian dia terbawa oleh benda apapun atau orang dan orang itu bisa mengidap penyakit COVID-19 bisa dalam masa inkubasi datang ke negara lain. Jadi itu harus hati-hati. Oleh karena itu, menurut saya kalau kita nggak mau kena Ebola, maka negara-negara endemis pada waktu datang kita harus isolasi. Ya, paling tidak di screening dengan baik. Kemudian kalau sudah di screening, kalau dia berpotensi terkontak dengan penderita, dia harus diisolasi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Biko, ini Indonesia adalah kondisi seperti sekarang ini masih di tengah pandemi COVID-19. Perlukah juga melakukan antisipasi, Pak, untuk mencegah masuknya virus lain seperti corona, seperti yang saat ini adalah Ebola, Pak? Langkah apa, Pak, yang perlu dilakukan Indonesia untuk antisipasi penyebaran virus Ebola, Pak? Ya, sementara tidak ada penerbangan dari negara lain sekarang. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan karena tidak ada penerbangan. Pada waktu nanti Indonesia kasus COVID-nya sudah menurun dan pada waktu dibuka, menurut saya harusnya kemudian negara endemis Ebola harus mendapat perhatian. Jadi harus di screening dengan baik. Apakah dia kontak dengan penderita Ebola? Kalau dia kontak, wajib diisolasi atau dikarantina. Begitu, Mbak. Pak, meskipun belum ada penerbangan dari luar negeri untuk saat ini, apakah tidak perlu dilakukan atau seperti Pak? Perlukah memang dilakukan pencegahan, Pak, seperti itu, Pak? Mengingat apakah nanti ini virus Ebola ini dikhawatirkan dapat menjadi pandemi seperti itu, Pak? Ya, jadi tadi seperti saya katakan bahwa penyakit ini menular melalui kontak langsung dari cairan penderita Ebola, begitu, bukan COVID. Ebola, kemudian kalau cairan itu terbawa oleh orang, cairan itu dapat menularkan ke orang lain, begitu. Nah, jadi jangan terlalu khawatir karena penyakit ini tidak bersembunyi begitu. Ada cairan yang mengeksposnya atau memaparkan kita. Jadi kalau kita tidak pernah kontak langsung terhadap penderita Ebola, maka kita nggak perlu takut. Kalau kita kontak terhadap orang yang dalam masa inkubasi, kita nggak takut karena orang yang dalam masa inkubasi belum ada lukanya begitu. Tidak ada cairan yang diproduksi, tidak menular kepada kita. Jadi kalau dia ada lukanya pasti akan menular kepada kita. Begitu, Mbak. Baik, Pak Miko, ini dikabarkan bahwa untuk di negara Demokratik Kongo dikabarkan di Afrika ada 6 orang terinfeksi virus Ebola, di mana 4 diantaranya ini dinyatakan meninggal dunia. Tadi Bapak katakan bahwa masa terinfeksinya adalah 10 tahun. Namun untuk kasus Ebola di Afrika ini sendiri, Pak, baru terjadi pada tahun 2016. Kemudian ini jaraknya dengan tahun 2021, artinya masih 5 tahun. Ini bagaimana, Pak? Bukan. Pada waktu dari binatang ke orang itu dari monyet itu berpindah kepada manusia, dia perlu waktu 10 tahun untuk bermutasi. Kira-kira begitu. Jadi kalau sekarang kan kalau sudah pada orang, dia dalam masa inkubasi 5 sampai 2 minggu dia akan menularkan kepada orang lain. Begitu. Kira-kira kalau sekarang itu tidak berlaku lagi begitu. Karena sekarang sudah variannya ini sudah bisa menginfeksi manusia. Yang tadi saya katakan bahwa mutasinya itu lama begitu. Perlu 10 tahun untuk bermutasi dari terkena hanya monyet, kemudian sekarang bisa mengenai manusia. Nah, kemudian pernah terjadi wabah besar Ebola di 3 negara tersebut yang tadi saya katakan, Afrika Barat, kemudian Sierra Leone, dan satu lagi kalau nggak salah Kongo, kemudian itu wabah besar, bahkan ribuan kasusnya begitu.
Jadi menurut saya kalau sudah ribuan kasusnya itu wabah terbesar yang terjadi pada Ebola begitu. Bahkan WHO mengirimkan tim-timnya, bahkan ada 3 orang Indonesia yang dikirim ke Sierra Leone begitu. Nah, jadi kita mengirimkan 3 orang Indonesia ke Sierra Leone begitu. Nah, memang itu wabahnya mengerikan karena pada waktu itu wabahnya ada 1.000 kasus, orang takut untuk ke Sierra Leone. Kemudian karena memang pada waktu itu isunya berkembang isu yang bahwa penyakit ini disebabkan oleh pendatang. Jadi yang pendatang benar-benar orang WHO dikawal oleh army, tentara Mbak. Karena takutnya pada waktu sebelum dikawal oleh tentara, itu diserang oleh masyarakat, sampai beberapa orang meninggal karena diserang masyarakat. Oleh karena itu, tim Indonesia yang bekerja oleh tim WHO kemudian dikawal oleh tentara dunia begitu Mbak. Kemudian sudah teratasi, maka kemudian tim WHO itu dipulangkan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, itu kita belajar dari wabah yang terbesar pada tahun 2014 atau 2015 begitu, atau 2013 saya lupa. Kemudian belajar dari situ kita tahu benar riwayat penyakit Ebola begitu. Kemudian bagaimana penularannya dari manusia ke manusia dan dari monyet ke manusia. Masih ada 2 penularannya, dari monyet ke manusia, dari manusia ke manusia. Sekarang mungkin menular dari jadi kalau tadi kan monyet ke monyet, setelah 10 tahun kemudian bermutasi bisa menginfeksi manusia. Yang dari monyet bisa pindah ke manusia, yang dari manusia pindah ke manusia lainnya. Jadi menurut saya penyakit itu pada waktu wabah tersebut itu menakutkan. Semua orang mati dengan luka-luka yang atau ulkus atau bukan luka ya, bukan koreng yang menakutkan begitu. Jadi semua dikuburkan tidak jelas, pada waktu itu menakutkan, tapi sekarang sih menurut saya tidak menakutkan. Karena sekarang ada vaksinnya, paling tidak bisa divaksin lebih dulu, dan kita tahu kalau pada waktu itu kan belum tahu jelas bagaimana penularannya. Sekarang kita tahu dengan jelas cara penularannya, yaitu dari cairan dari luka yang terjadi pada kasus begitu Mbak. Pak, ini artinya meski wabah Ebola ini masih terjadi di negara Afrika, ini artinya untuk saat ini Indonesia tidak perlu khawatir seperti itu Pak? Ya, kalau menurut saya nggak ada kekhawatiran kalau sekarang ya, karena tidak ada penerbangan begitu ke sana. Kemudian kalaupun ada penerbangan, kita bisa melakukan pembatasan begitu. Jadi kita screening dengan baik begitu. Bagi yang kontak dengan kasus Ebola, maka dia dikarantin atau diisolasi sampai diyakinkan bahwa dia tidak terinfeksi virus Ebola. Begitu Mbak. Baik, Pak Miko, kita akan berbincang lebih lanjut usai jeda berikut ini.